Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap bersemangat dalam mengikuti tutorial online mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Di video kali ini, Ibu akan menjelaskan materi inisiasi yang dalam bentuk PPT bisa kalian unduh pada laman tutorial masing-masing ya. Ibu buatkan videonya untuk mempermudah pemahaman kalian. Karena mungkin kalau hanya sekedar baca tanpa dijelaskan jadi bingung sendiri gitu ya. Ini maksudnya apa, itu maksudnya gimana gitu. Harapannya rekan-rekan menyediakan waktu khusus untuk menyimak video ini karena durasinya akan lebih panjang dibanding sesi sebelumnya. Karena slide-nya sendiri ada sekitar 35. Oke, kita mulai ya. Kita akan belajar tentang penentuan harga. Ini dimulai dari permintaan. Teman-teman, sebelumnya sudah Ibu singgung di sesi pertama terkait dengan permintaan ya. Apa itu permintaan? Permintaan itu adalah jumlah barang atau jasa yang diminta pada berbagai tingkat harga. Ibu akan coba gambarkan ya. Oke, kalau gambarnya nggak sebagus ekspektasi harap dimaklumi karena ini buatnya tidak ini ya, tidak pakai penggaris ya. Oke, sumbu yang mendatar ini kita namakan sumbu Q. Nggak mirip-mirip nggak ya ini? Ini Q lah ya pokoknya ya, Q ya. Quantity, kemudian sumbu yang vertikal kita namakan sumbu P atau price. Apa hukum permintaan ketika harga barang naik? Misalnya barang di titik ini harganya, jumlah barang yang diminta ada di titik ini. Oke, ketika harganya turun, tadinya kan di titik ini, lalu turun ke sini misalnya, maka jumlah barang yang diminta akan bertambah ya. Bah dari titik ini ke titik ini. Lalu dia turun lagi misal di sini, maka jumlah yang diminta pun akan bertambah ya. Dari titik yang sebelah sini dia geser ke sebelah sini. Ketika kita tarik garis, maka polanya akan membentuk dari kiri atas ke kanan bawah. Yang dikatakan permintaan itu ya ini, di sepanjang kurva ini. Perubahan ya jumlah barang yang diminta dari titik yang pertama, kedua, ketiga karena adanya perubahan harga ya dari titik yang pertama, kedua, dan ketiga. Adapun faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan, misal nih pendapatan konsumen. Ketika pendapatan konsumen meningkat, maka jumlah barang yang dikonsumsi atau yang diminta pun akan berubah. Sama halnya ketika harga barang lain yang berkaitan ya baik itu substitusi yang sifatnya melengkapi atau komplementer ya, itu pun akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Lalu ekspektasi konsumen terhadap harga, ya konsumen misalnya berekspektasi bahwa harga barang itu akan naik nih tahun depan, maka banyak orang berbondong-bondong kita beli dari tahun sekarang karena tahun depan akan naik gitu ya. Kemudian ekspektasi konsumen terhadap pendapatan, ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan barang, selera konsumen terhadap barang itu. Kalau seorang konsumen dia seleranya sudah tinggi terhadap suatu barang, berapapun harga barang umumnya akan tetap dibeli. Kemudian banyaknya konsumen potensial ya, konsumen potensial ini belum real membeli tapi sebetulnya dia punya daya beli gitu. Pengeluaran iklan, atribut barang dan jasa serta faktor spesifik lainnya. Kurva permintaan ya ini tadi yang menggambarkan hubungan antara harga suatu barang terhadap jumlah barang yang diminta oleh pembeli. Arah hubungannya negatif ya. Jadi kenapa dikatakan negatif? Kalau yang satunya turun maka Q-nya akan naik ya. Kalau yang P-nya naik maka Q-nya akan turun. Maka bicara hukum permintaan atau kurva permintaan maka arah hubungannya atau koefisiennya negatif ya atau berbanding terbalik. Ini kurvanya tadi ya. Dan ingat kalau kita berbicara hukum ekonomi atau teori ekonomi, hukum ekonomi ya, kita harus menggunakan asumsi ceteris paribus ketika yang dimaksud dalam hukum tersebut ada dua nih, ada dua variabel misal. Kita lihat ketika
harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun dengan asumsi apa? Asumsi ceteris paribus. Kenapa dikatakan ceteris paribus? Karena ada faktor-faktor lain di luar faktor harga yang mempengaruhi permintaan. Jadi secara asumsi nih misalnya, kalau harga barang naik, jumlah barang yang diminta akan turun. Tetapi kalau nggak ceteris paribus, katakanlah kita ambil faktor selera konsumen. Selera konsumen itu sudah bagus terhadap barang itu. Dia berapapun harga barang itu tidak akan mempengaruhi jumlah permintaan dia. Permintaan dia nggak akan turun meskipun harga barang itu naik. Nah, maka harus ada asumsi ceteris paribus agar hukum ekonomi, hukum permintaan tersebut bisa berlaku atau dipakai. Sama kasusnya, ketika harga barang naik, jumlah barang yang diminta turun, ceteris paribus. Kalau ceteris paribusnya Ibu coret, misalnya ada kenaikan pendapatan, maka walaupun harga barang naik, karena diimbangi dengan kenaikan pendapatan, maka jumlah barang yang diminta itu nggak akan turun. Karena seimbang gitu loh. Ada pendapatan yang naik sehingga dia akan tetap memiliki daya daya beli. Kurang lebih seperti itu terkait hukum permintaan. Lalu, kalau yang tadi kita bicara hukum permintaan ya, dalam hal ini maka pergerakannya hanya pada sepanjang kurva saja. Gitu ya. Berdasarkan gambar, D adalah kurva permintaan untuk barang dan jasa pada tingkat harga P, maka yang diminta adalah Q. Pada tingkat P1, maka harga menjadi Q1. Dan sebaliknya, kalau terjadi kenaikan harga, maka Q-nya akan berkurang. Dalam hal ini, maka perubahan harga barang hanya akan mempengaruhi di sepanjang kurva itu aja, tidak akan menyebabkan terjadinya pergeseran gitu. Lalu kita lihat kalau seandainya terjadi pergeseran gimana Bu? Kalau ada faktor-faktor lain di luar harga yang berubah, maka akan menggeser kurva permintaan baik itu ke kanan ataupun ke kiri, atau ke atas atau ke bawah. Kalau pendapatan, oke, ada suara azan sebentar ya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Tadi ada azan asar di sini. Ya, jadi kalau pergerakan terjadi di sepanjang kurva permintaan, maka dapat dipastikan karena terjadi perubahan harga. Ya, harganya naik, permintaan turun atau sebaliknya. Maka ketika dia terjadi pergerakan di sepanjang kurva itu mutlak disebabkan karena terjadi perubahan harga. Lain ceritanya kalau kurvanya bergeser. Coba teman-teman perhatikan yang kurva D ini kan karena posisi awal ya. Lalu ada kenaikan pendapatan konsumen. Perubahan permintaan yang terjadi adalah si kurva D bergeser menjadi kurva D1 atau permintaannya bertambah karena pendapatannya bertambah. Sebaliknya, kurva D akan bergeser atau berpindah posisi ke D2 ketika pendapatan konsumennya menurun gitu ya. Atau ada faktor-faktor selain pendapatan tadi apa? Selera konsumen, ya, ekspektasi terhadap harga dan lain sebagainya. Jadi pokoknya kalau terjadi pergeseran kurva permintaan itu faktor-faktor di luar harga. Kalau hanya di sepanjang kurva permintaan maka itu otomatis disebabkan karena perubahan harga itu sendiri. Lanjut. Fungsi permintaan itu adalah KIDE, yang mana fungsi permintaan itu adalah fungsi daripada harga barang itu sendiri, kemudian harga barang substitusi, substitusi apa? Saling melengkapi ya, karena ada perubahan harga barang substitusi, kemudian ada pendapatan, kemudian ada selera, dan ada jumlah penduduk. Nanti akan Ibu uraikan lebih lanjut bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor ini terhadap permintaan. Sekarang kita pelajari tentang jenis barang. Ada namanya barang inferior ya, kebalikan dari barang superior ya. Inferior itu kebalikan dari superior. Ini adalah barang yang diminta oleh orang-orang berpendapatan rendah. Kalau pendapatannya naik nih, maka konsumen akan mengurangi permintaan terhadap barang tersebut dan menggantinya dengan barang yang lebih baik. Contoh, masyarakat golongan maaf ya, dari golongan masyarakat miskin misalnya, yang biasanya
mengkonsumsi singkong rebus ya karena keterbatasan uang sehingga mereka tidak mampu membeli beras. Mereka mengkonsumsi itu sebagai makanan harian. Lalu terjadi kenaikan pendapatan kelompok masyarakat miskin tadi. Akhirnya apa? Mereka mengganti konsumsi ubi kayu ke beras. Apa yang terjadi pada si permintaan ubi kayu? Ya, permintaan ubi kayu atau singkong tadi akan menurun. Maka si ubi kayu termasuk ke dalam barang inferior. Contohnya apa lagi ya? Contohnya sendal jepit nih. Masyarakat dengan penghasilan rendah ya, tentu tidak akan mampu membeli alas kaki dengan harga yang mahal, sehingga mereka lebih memilih sendal-sandal jepit dengan harga yang murah. Tapi ketika terjadi kenaikan pendapatan orang tersebut akan mengganti alas kakinya dengan sepatu misal atau dengan sandal yang lebih bermerek. Maka sandal jepit masuk ke dalam barang inferior. Lalu ada namanya barang esensial, adalah barang yang penting manfaatnya bagi kehidupan pokok. Jadi tanpa barang ini hidup kita akan menjadi terancam ya. Tentu saja contohnya adalah sembako, pakaian ya, tempat tinggal. Lalu barang normal yaitu barang yang jumlah permintaannya naik jika pendapatannya bertambah dan sebaliknya. Ini barang umum ya. Jadi kalau misalnya ibu pendapatannya naik, maka cenderung akan menambah permintaan terhadap jenis barang normal nih. Misalnya perabot rumah tangga, kemudian apa yang ibu sukai, misalnya baju, baju yang harganya agak mahal ya, kemudian jilbab dan barang-barang lainnya. Jadi intinya kalau permintaannya naik ya dan jika pendapatannya bertambah maka permintaan terhadap barang normal akan naik gitu. Lalu ada namanya barang mewah. Ini adalah barang yang memang dibeli oleh mereka yang punya penghasilan tinggi, berlian, lukisan, gitu ya, atau barang-barang laptop dengan brand-brand tertentu, itu masuk ke dalam barang mewah. Sekarang kita akan melihat bagaimana pergeseran kurva permintaan akibat adanya perubahan pendapatan. Ini kan tadi ya, kalau kurvanya bentuknya seperti ini yang disebut kurva permintaan. Kan nanti ada satu kurva lagi, kurva penawaran. Ketika ada perubahan pendapatan, ya hampir sama ya tadi ya, kalau dia bertambah, dia bergeser dari D ke D1, tadinya hanya kurva D, kemudian terjadi perubahan kenaikan pendapatan menyebabkan permintaannya ya akan bertambah. Tadinya saya pendapatannya 5 juta, kemudian naik menjadi 15 juta, sehingga permintaan terhadap barang tertentu akan naik dan sebaliknya. Sekarang kita ke penawaran ya. Apa sih penawaran itu? Kalau tadi permintaan kurvanya bergeser dari kiri atas ke kanan bawah, maka sebaliknya kalau kurva penawaran ya ini kebalikannya ya, ada dia arahnya positif. Ini tadi apa? P ya, ini P, kemudian ini Q. Jadi bicara penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Kalau misalnya harga barangnya naik, maka terjadi kecenderungan jumlah barang yang ditawarkan akan menjadi tinggi, misal di titik ini. Lalu ketika P-nya turun ya, tadinya di titik ini, lalu turun ke sini, kita tarik garis, maka apa yang terjadi? Jumlah barang yang diminta akan turun ya, lalu dan seterusnya. Jadi kalau bicara kurva penawaran, kita melihat dari sudut pandang penjual. Ya, kalau pas harganya naik, penjual akan berusaha menawarkan sebanyak-banyaknya. Demi apa? Mencapai keuntungan yang maksimal sesuai dengan prinsip rasionalitas dalam ekonomi ya, homo economicus. Apa bunyi hukum penawaran? Ya ini tadi, kalau harga barang naik, jumlah yang ditawarkan akan meningkat dan sebaliknya berlaku ceteris paribus. Selain harga barang itu sendiri, apa yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan penawaran? Ada karena misalnya harga barang lain
kemudian tingkat teknologi, ekspektasi produsen. Misalnya nih, kalau teknologi yang digunakan semakin canggih, artinya bisa memproduksi barang semakin banyak dibandingkan dengan ketika manual menggunakan tenaga manusia. Akibatnya, ketika terjadi perbaikan dalam bidang teknologi, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat begitu. Sebaliknya, kalau misalnya biaya produksi semakin tinggi sehingga jumlah yang diproduksi menurun. Kalau jumlah produksi yang menurun, ya udah barang yang ditawarkan pun akan menjadi sedikit. Ini ya, sama dengan yang ibu gambar tadi, hanya ini lebih bagus saja gitu ya. Sifat hubungannya positif, artinya kalau P-nya naik maka Q naik. Kalau P-nya nanti turun maka Q-nya akan turun. Ini kebalikan dari si permintaan tadi. Perubahan apa saja yang mempengaruhi, faktor apa saja yang mempengaruhi perubahannya? Perubahan harga input. Jadi harga input itu artinya harga barang masukan untuk diolah menjadi barang ya. Karena apa? Perusahaan itu kan memproduksi barang ataupun jasa. Ketika harga masukan atau barang yang digunakan untuk memproduksi naik, ya otomatis harga barang yang dijual pun akan ikut naik karena menyesuaikan dengan modalnya tadi. Lalu tadi perubahan teknologi ya. Teknologinya semakin baik, maka apa? Jumlah barang yang dihasilkan akan semakin banyak, sehingga penawaran barangnya pun akan menyesuaikan produksinya tersebut. Produktivitas sumber daya manusianya bagus, kerjanya bagus, terspesialisasi, sehingga apa? Produk yang dihasilkan banyak ya, sehingga penawarannya pun akan tinggi. Kalau yang tadi, yang sebelumnya, kita lihat ya. Nah, ini pergerakan di sepanjang kurva penawaran ya. Di sepanjang tuh maksudnya gini loh. Dari titik ini ke titik ini ya. Dari titik ini ke titik ini, dia kan bergeser nih. Nah, ini disebabkan karena perubahan harga dari P2 ke P1 menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan berubah ya dan sebaliknya. Maka ketika terjadi pergerakan di sepanjang kurva ini pasti disebabkan oleh perubahan harga. Lain ceritanya ketika terjadi pergeseran. Jadi tolong dibedakan antara pergerakan. Kalau pergerakan itu hanya di sepanjang kurva, kalau dia pergeseran berarti kurvanya pindah. Gitu. Ada beberapa hal yang mempengaruhi ya temuan harga baru karena misalnya apa tadi faktor produksi, kemudian biaya produksi, teknologi, harapan keuntungan, harapan kenaikan harga di masa yang akan datang, dan lain sebagainya. Biaya produksinya tinggi, otomatis produksi barang yang dihasilkan akan menurun, sehingga penawaran barangnya menurun. Teknologi tadi sudah Ibu singgung ya. Harapan keuntungan mengharapkan keuntungan maksimal, berusaha menghasilkan produk yang sebaik mungkin, seefisien mungkin sehingga penawaran pun akan menjadi naik. Harapan kenaikan harga di masa yang akan datang juga turut mempengaruhi. Lalu, apa fungsi dari penawaran atau QS ya, quantity supply ya. Ini adalah fungsi dari P jumlah harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang lain, PL, harga barang lain ya. Kemudian tujuan dari perusahaan tersebut, tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan serta teknologi yang digunakan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Kemudian persamaan penawaran, QS adalah A plus B Q, di mana A adalah konstanta, B ini adalah koefisien perubahan, dan arahnya dia positif. Karena apa? Karena penawaran tadi sifatnya positif, searah antara P dengan Q. Tadi sudah ya, faktor apa yang mempengaruhi selain harga barang itu sendiri, harga barang lain. Harga barang lain ini dia bisa berupa substitusi, bisa juga berupa komplementer. Kalau substitusi berarti saling melengkapi. Kalau komplementer, kalau substitusi mengganti, kalau komplementer saling melengkapi. Kemudian biaya produksi, tujuan perusahaan tadi sudah ya, kemudian teknologi yang digunakan. Kita lihat pergeseran kurva penawaran ya. Lihat saja, berarti kalau dia bergesernya ke kanan,
Kalau ke kanan kan berarti nih, misalnya dari Q0, kemudian geser ke kanan berarti Q1 dia bertambah. Kurva penawaran bergeser ke kanan artinya penawaran bertambah, dan sebaliknya kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke atas. Berarti kan dari Q0 ke Q2 artinya jumlahnya menurun. Kalau yang ke sini berarti atau ke kanan ini jumlahnya berarti naik. Keseimbangan pasar ya, artinya pertemuan antara apa? Permintaan, kan tadi permintaannya dari kiri atas ke kanan bawah bertemu dengan penawaran. Maka yang di tengah-tengahnya ini yang dikatakan sebagai equilibrium atau titik keseimbangan pasar. Jadi ada tawar-menawar antara penjual dengan pembeli sehingga dicapai harga keseimbangan. Nah, ini ya, pertemuan antara apa? Permintaan dengan penawaran. Ini adalah titik keseimbangan atau harga yang disepakati. Ya, jadi harga pasar itu adalah ya harga keseimbangan, kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Bagaimana cara menentukannya? Bisa dengan tabel, bisa dengan grafik, bisa dengan angka. Sekarang kita lihat ke kondisi kelebihan dan kekurangan ya. Ada namanya surplus. Ini terjadi apa katanya? Surplus itu terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang diminta. Sehingga terjadi kondisi kelebihan barang ya, jumlah barang yang diminta melebihi daripada yang diinginkan oleh pasar. Maka titik ini adalah sebagai kelebihan. Sebaliknya, ada namanya kondisi shortage atau kekurangan. Artinya apa? Jumlah barang yang diminta lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang ditawarkan, maka terjadi kondisi kekurangan. Seperti itu. Lalu ada pemerintah menetapkan batas harga atas dan harga bawah. Kalau harga price selling ya, ini kebijakan yang digunakan untuk mengontrol harga suatu barang agar tidak terlalu tinggi dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Berarti ini tujuannya untuk melindungi siapa kira-kira? Untuk melindungi supaya harga nggak terlalu tinggi. Jadi si penjual nggak boleh semena-mena karena pemerintah sudah mematok harga atau price selling supaya harga ya paling mentok di atas itu. Berarti ini untuk melindungi konsumen, untuk melindungi konsumen. Lalu adanya price floor, kebijakan untuk menetapkan harga eceran terendah sehingga produsen dapat menjual lebih barang banyak. Agar apa? Agar harga barang itu nggak terlalu rendah. Jadi ada harga namanya price floor, jadi harga terendah yang boleh dijual di pasar. Supaya apa nih? Melindungi si produsen supaya harganya nggak jatuh banget. Kalau jatuh banget berarti kan tidak ada lagi keuntungan yang bisa dicapai. Berarti kalau price floor ini tujuannya adalah melindungi produsen. Iya, lanjut. Nah, sekarang pemerintah pun bisa mengambil kebijaksanaan untuk menerapkan pajak. Jadi, untuk apa sih kemudian pajak itu diterapkan? Kita lihat di sini. Pajak itu akan menyebabkan harga menjadi meningkat. Tadinya ya di titik S1 keseimbangan lama itu di titik ini. Kemudian pemerintah menerapkan pajak katanya ya dari 5 dari 3.000 ya, diterapkan pajak sebesar 3.000 yang menyebabkan terjadi keseimbangan baru di sini. Tadinya harganya menjadi 10.000, kemudian karena ditetapkan pajak oleh pemerintah sehingga harganya menjadi naik jadi 11.500. Jadi dengan adanya pajak menyebabkan harga menjadi lebih mahal. Misalnya rokok nih. Jadi sebenarnya harga dari produsennya hanya ini ya, hanya 10.000, tetapi kemudian oleh pemerintah ditetapkan pajak supaya apa? Membatasi pembelian. Harganya supaya jadi lebih mahal. Sehingga diharapkan permintaan terhadap jumlah rokok ini akan menjadi lebih sedikit. Begitu juga penetapan pajak
barang-barang mewah. Tujuannya apa? Ya supaya memfilter memang orang-orang yang beli itu yang memang sanggup bayar pajak gitu, dan atau bisa juga untuk mengurangi kemacetan sehingga ditetapkan pajak terhadap jenis kendaraan tertentu. Lain halnya dengan pajak, ada namanya subsidi. Kalau tadi pajak bertujuan untuk menaikkan harga, kalau subsidi tujuannya adalah untuk menurunkan harga. Biasanya subsidi ini diberikan untuk membantu perusahaan gitu supaya perusahaannya tetap jalan, karena ada beberapa perusahaan yang memang kalau tidak dibantu oleh pemerintah maka akan stagnan. Jadi diberikan subsidi, diberikan keringanan supaya supaya apa? Supaya menjadi lebih mudah. Pemberiannya bisa juga nih misalnya ngasih subsidi ke UMKM gitu, dan ya, intinya untuk mempermudah ya. Jadi ada peran pemerintah di situ untuk meregulasi supaya terjadi keadilan dan pemerataan melalui pajak dan subsidi. Sekarang pergeseran kurva dan permintaan. Ada 4 kemungkinan ya. Kalau dia bertambah berarti bergeser ke kanan. Kalau dia berkurang bergeser ke kiri. Ini berarti berlaku baik untuk permintaan maupun untuk penawaran. Clue-nya adalah kalau dia gesernya ke kanan atau ke atas maka bertambah. Kalau gesernya ke kiri atau apa itu ke atas ya berarti dia berkurang seperti itu. Sekarang kita masuk ke elastisitas permintaan. Elastisitas itu apa sih? Jadi teman-teman bayangkan karet ya. Karet itu kan dia mundur, elastis. Nah, dalam ekonomi kita kenal ada tiga. Ada namanya elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Kita akan kupas satu persatu. Elastisitas permintaan yang pertama karena harga. Apa sih maksudnya? Jadi responsivitas atau kalau terjadi perubahan harga suatu barang menyebabkan perubahan terhadap jumlah barang yang diminta, itulah yang disebut sebagai elastisitas permintaan, dalam hal ini elastisitas harga. Paham nggak? Jadi kalau terjadi kenaikan harga atau ketika terjadi perubahan harga, akan menyebabkan perubahan permintaan terhadap barang tersebut. Itulah yang dikatakan elastisitas harga. Jadi tingkat respon ya perubahan barang karena terjadi perubahan harga barang ya. Kalau dia elastis, maka nilai elastisitas harganya angkanya akan lebih dari satu ya. Kalau dia tidak elastis, inelastis atau kurang elastis, maka angka elastisitas harganya kurang dari satu. Tapi kalau dia satu, maka namanya unitary elasticity atau elastisitas tunggal, di mana rumus untuk mencari EH adalah persentase perubahan kuantitas barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga barang itu sendiri ya. Jadi semoga bisa dipahami. Jadi untuk mencari rumus ini cukup dengan delta perubahan kuantitas, berarti persentase delta, ibu tulis aja kali ya, H sama dengan persentase perubahan, delta itu perubahan, delta Q D, Q D itu artinya perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang itu sendiri. Lalu ada namanya elastisitas silang. Kalau tadi elastisitas harga karena perubahan harga, kalau elastisitas harga silang ini persentase perubahan kuantitas yang diminta karena persentase perubahan barang tertentu, baik yang sifatnya substitusi maupun komplementer gitu ya. Kalau dia substitusi maka arah hubungannya positif. Kalau dia komplementer negatif. Contoh nih, substitusi barang yang sifatnya saling menggantikan. Misal terjadi kenaikan harga beras. Beras tuh harga melangit. Substitusi dari beras bisa jagung, bisa singkong gitu ya. Si P beras naik, apa yang terjadi pada ki substitusinya? Tadi ada ubi, kemudian ada jagung. Yang terjadi adalah sama-sama naik. Ya, jadi misalnya gini. Contoh P, misalnya P berasnya naik
Maka apa yang terjadi dengan Ki Singkong? Ki Singkong, Ki Singkong pun akan naik. Nah, maka sifat hubungannya ini positif ya, searah. P beras naik, Ki Singkong naik. Maka dikatakan kalau dia substitusi sifatnya positif atau searah. Sekarang kita lihat kalau dia barangnya komplementer. Coba barang komplementer itu apa sih? Komplementer antara kendaraan bermotor dengan bensin. Ya, kalau misalnya ditulis contoh P bensin, harga bensin naik. Bagaimana yang akan terjadi pada Ki motor misal? Tuh, turun. Ini secara hukum ekonomi ya. Dengan apa tadi? Dianggap faktor lain yang mempengaruhi juga dianggap tetap. Ibu tadinya nih mau beli motor baru nih, tapi kemudian harga bensin naik. Ibu akan berpikir ulang dong untuk membeli motor baru. Toh, misalnya motor yang lama masih masih ada. Maka ketika hubungannya komplementer, maka yang terjadi adalah kenaikan harga suatu barang akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang komplementernya. Maka sifat hubungannya negatif, berbanding terbalik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lalu namanya ada lagi elastisitas pendapatan ya. Kalau tadi dia elastisitas harga karena perubahan harga, elastisitas silang karena perubahan harga barang lain, berarti kalau elastisitas pendapatan, perubahan kuantitas barang karena adanya perubahan pendapatan real, ya. Contoh, kalau misalnya barang inferior, tadi apa? Barang yang murah tadi ya, singkong gitu. Kalau elastisitas permintaannya kurang dari 0, maka dia termasuk barang inferior. Kita buktikan kalau terjadi perubahan terhadap kalau misalnya perubahan pendapatan kita tadinya rendah, kemudian naik, tadinya kita konsumsi singkong makannya, lalu kita beralih ke beras, berasnya beras merah gitu. Berarti benar ya, si permintaan terhadap si ubi kayu tadi akan menyebabkan eh, turun ya, orang nggak lagi melirik itu gitu. Maka itu berlaku untuk barang inferior. Kalau nilainya berada di antara 0 dan 1 berarti dia barang kebutuhan pokok ya. Lalu kalau dia elastisitas pendapatannya lebih daripada 1, maka dia berarti barang mewah. Jadi kalau misalnya pendapatan ibu naik nih, ibu biasanya pakai handphone cukup handphone yang Android aja, lalu pendapatan ibu berubah menjadi berlipat-lipat sehingga permintaan terhadap ibu ganti handphone menjadi Apple misal ya, maka permintaan terhadap handphone Apple tadi akan naik. Berarti dia sifat hubungannya lebih dari 1 ya elastisitas pendapatannya. Berarti dia termasuk jenis barang mewah. Nah, kalau elastisitas permintaan ya ada namanya inelastis sempurna ya. Elastis demandnya lebih dari 0, nanti kita lihat ke grafik ya. Kemudian ada elastisitas sempurna ya, elastis demandnya tidak hingga, ada elastisitas tunggal ya. Elastisitasnya sama dengan 1, kemudian elastis lebih dari 1, tidak elastis kurang dari 1. Kita akan coba lihat satu persatu di tabelnya. Ada namanya inelastis sempurna. Jadi gini, coba perhatikan yang ini. Inelastis, berarti kan dia nggak elastis tuh perubahan harga itu tidak mempengaruhi perubahan permintaan gitu ya. Jadi berapapun harga barang ini, jumlah yang diminta ya akan tetap segitu. Q-nya akan tetap segitu aja nih di sini ya, di titik ini. Berapapun harga garam murah ya, 1 kilo garam misalnya tadinya 5.000, kemudian turun menjadi 100 rupiah. Orang tidak akan berbondong-bondong membeli garam gitu ya. Dia akan beli sesuai kebutuhan ya segitu aja. Pun harga garam naik gitu ya, harga garam naik gitu kan, orang akan tetap beli, nggak mungkin kemudian dia menjadi diet garam gitu.
Jadi artinya apa? Harga ini P ini misalnya dia berubah-ubah, tadinya di titik ini, kemudian dia naik ke sini, lalu dia naik ke sini. Jumlah yang diminta ya dia tetap aja di sini. Gitu loh. Ya, paham ya? Jadi perubahan harga barang itu sama sekali nggak ngaruh, inelastis, sama sekali tidak berpengaruh terhadap perubahan permintaan barang tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami contohnya garam tadi ya. Lalu ada kita ke inelastis. Dia tidak ngaruh, tidak terlalu ngaruh, tapi ya masih adalah perubahannya sedikit ya. Inelastis. Misalnya gini, kalau terjadi perubahan harga kebutuhan barang pokok yang memang kita wajib makan itu beras, kemudian ikan, lombok dan lain sebagainya. Beras saja deh. Barang kebutuhan pokok lah ya, sembako. Sembako naik, permintaan terhadap sembako kira-kira gimana? Harga barang sembako naik nih, tapi kan orang tetap butuh makan toh. Jadi perubahan harga itu tidak terlalu berpengaruh, walaupun ada sedikit nih, ada sedikit pengaruhnya, gitu ya. Artinya perubahan harga barang hanya sedikit mempengaruhi perubahan harga. Harga barang sembako naik, orang kan tidak laju menjadi puasa, gitu ya. Orang akan tetap beli walaupun memang mengurangi porsinya. Ibu biasanya konsumsi ikan seminggu katakanlah 3 kilo, karena ada kenaikan terhadap ikan ibu kurangi sedikit, tapi ibu enggak kemudian jadi puasa makan ikan, gitu ya. Lalu beras, kalau beras naik, orang yang terbiasa kalau di daerah Papua mungkin bisa ganti sagu gitu ya, atau daerah-daerah lain bisa ganti. Tapi kalau di kita memang yang terbiasa makan nasi tidak terbiasa menggantikan dengan singkong gitu ya. Mungkin akan sedikit mengurangi konsumsi beras yang bagus itu ya, tapi dia akan ganti ke beras yang lebih murah. Artinya dia sifatnya inelastis. Persentase perubahan permintaan itu tidak sebesar persentase perubahan harga. Artinya ngaruhnya nggak banget-banget lah gitu. Orang akan tetap beli itu barang walaupun barang itu mahal karena dia berupa kebutuhan pokok yang ketika tidak dikonsumsi akan mengganggu kehidupan kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan bisa diterima, itu namanya inelastis. Lalu ada namanya elastisitas uniter. Apa itu? Jadi perubahan jumlah barang yang dimintanya sama persis dengan perubahan persentase harganya gitu ya. Ya ini contohnya sebetulnya tidak ada contoh baku ya, tergantung kepada situasi dan kondisi di lapangan. Perubahan harga suatu barang X misalnya naik 50%. Kalau sampai terjadi penurunan permintaan terhadap barang X sebesar 50% juga, maka itulah yang dikatakan elastisitas uniter. Jadi poinnya adalah E sama dengan 1. Lalu ada yang namanya perubahan elastis ya. Apa artinya? Perubahan harga yang sedikit saja. Kita lihat ya, perubahan harga tadinya 30 ke 20 artinya turun 10 poin. Naiknya banyak dari 20 ke 40. Artinya apa? Perubahan harga sedikit saja akan langsung berdampak kepada perubahan jumlah barang yang diminta. Contoh barang-barang mewah. Kalau misalnya kita bayangkan harga eh, handphone atau laptop ya dengan merek Apple kan itu apa ya, menyiratkan sebuah kemewahan, lalu harga barangnya tuh turun sedikit saja, orang akan berbondong-bondong membelinya. Kapan lagi tuh Apple diskon sampai 30% gitu ya. Beda dengan kasus garam tadi, garam tuh turun semurah mungkin ya orang nggak akan memborong gitu kan, akan membeli sesuai kebutuhan. Lalu ada namanya elastisitas sempurna. Jadi gini, kalau elastisitas sempurna harganya itu segitu, harganya segitu, ya ya jumlah barang yang diminta pun ya akan habis gitu. Jadi harga barang itu, berapapun harga barang itu, maka permintaannya atau permintaan barang tersebut ya akan tetap banyak gitu loh. Contohnya bensin. Bensin itu kan walaupun harganya naik ya, akan tetap dicari orang gitu, akan tetap
dibeli orang gitu ya. Maka kemudian maksudnya dia di sini garisnya horizontal, ketika harga barang itu tetap segitu, maka berapapun harga barang itu akan tetap habis, akan tetap laku dijual gitu loh ya. Kemudian kita akan masuk ke hubungan elastisitas harga dan penerimaan penjualan ya. Hubungan antara elastisitas harga dan penerimaan penjualan. Antara elastisitas harga dan penerimaan penjualan, TR atau total revenue mempunyai hubungan yang unik. Kalau elastisitas harga lebih dari satu, ya tadi apa barang-barang mewah, maka total revenue lebih besar. Artinya kalau misalnya penurunan harga terhadap barang mewah terjadi ya, maka si produsen akan bisa mendapatkan total revenue yang lebih besar. Makanya kadang-kadang kan untuk jenis barang elektronik tertentu lagi ada diskon gitu, karena apa, masyarakat akan responsif terhadap perubahan harga barang-barang mewah ya. Sebaliknya kalau elastisitas harga sama dengan satu, maka ya TR-nya tetap biasa saja. Kalau elastisitas harganya kurang dari satu, artinya dia tidak elastis, ya maka perubahan penerimanya menjadi lebih kecil, ya tidak elastis. Jadi nggak ngaruh, orang akan tetap beli itu walaupun harganya mahal, gitu ya akan tetap dicari orang karena apa barang-barang yang tidak elastis. Total revenue akan mengalami perubahan sebaliknya jika harga naik. Ya, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca juga di BMP. Sekarang faktor penentu elastisitas permintaan ya. Faktor penentu banyaknya barang pengganti yang tersedia, kemudian presentasi pendapatan yang dibelanjakan, kemudian jangka waktu analisis. Ada ini elastisitas penawaran, ada elastisitas sempurna, sama ya dengan yang permintaan tadi. Ada inelastis sempurna, ada yang kemudian unitary, elastis, dan inelastis. Penawaran elastis ya. Penawaran elastis berarti terjadi perubahan harga sedikit saja, maka akan menyebabkan penawaran yang lebih besar daripada perubahan harganya. Contohnya penawaran perhiasan ya. Kalau inelastis ya, artinya walaupun harga barangnya itu pun kemudian ditawarkan, maka respon masyarakatnya nggak terlalu heboh ketika yang barang-barang mahal tadi berubah harga ya. Uniter kalau dia angkanya didapat satu, kemudian elastis sempurna ya, P tetap tapi Q berubah ya, P-nya tetap ini tadi ya, P-nya tetap, jadi harga tanah itu ya berapapun akan dicari orang gitu ya, akan selalu habis gitu loh. Tanah itu karena apa? Karena dia menjanjikan suatu hari nanti harganya akan menjadi naik. Jadi P-nya nggak berubah aja ya, P-nya ada di titik ini aja ya, penawarannya akan tetap tinggi gitu loh. Apalagi kalau dia berubah, P-nya nggak berubah saja, penawaran terhadap si tanah tadi sudah tinggi gitu. Sebaliknya ada penawaran inelastis sempurna ya, si kasus garam dapur tadi ya. Jadi harganya mau setinggi apapun ya jumlah barang yang ditawarkan segitu aja, karena tahu konsumen nggak mungkin menambah konsumsi garam hanya karena garam itu lagi murah-murahnya. Oh, mumpung garam murah kita makan makanan yang asin gitu kan, nggak, yang ada darah darah tinggi, hipertensi. Oke, setelah sampai di ujung ya slide terhadap penjualan ibu ini, mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dengan baik. Dan silakan setelah ini teman-teman mengomentari laman diskusi ya, karena diskusi itu menyumbang poin juga untuk nilai tutorial secara keseluruhan. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga ilmunya bisa terserap dengan baik. Penyampaian Ibu bisa diterima oleh teman-teman dengan baik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.